Bab 10. Penyesalan datang terlambat. Kubenamkan wajahku ke bantal. Detik selanjutnya, aku langsung memukul-mukul kasur seperti orang kesetanan. Malu. Aku sangat malu. Aku tak tahu harus kemana lagi menyembunyikan mukaku. Hanya karena 2 gelas alkohol, citra baik yang selama ini sudah susah payah ku bangun, hancur lebur tak bersisa. Alkohol batch, ngan. Sampai mati aku tak akan pernah mau menyentuhnya lagi. Paginya aku bangun dalam keadaan kepala yang masih sedikit pusing, sisa minuman tadi malam. Aku bangkit, lalu duduk sambil memukul-mukul kepalaku, berharap bisa mengurasi rasa pusingnya. Berbeda dengan kepalaku yang masih pusing, badanku terasa bugar. Masih berada di bawah selimut, aku duduk termenung. Ku coba mengingat kembali kejadian tadi malam. Aku mengalihkan pandanganku ke segala penjuru arah. Siapa yang membawaku ke sini? Gumamku dalam hati. Seingatku tadi malam, aku terkapar di lantai. Ya, sebenarnya aku sudah berusaha untuk bangkit, namun apa daya, tubuhku tak mampu mengikuti perintah otakku. Saat mencoba mengingat-ingat kembali, tiba-tiba saja aku teringat mimpiku tadi malam. Sontak mataku langsung membulat sempurna. Aku tertunduk sambil menjambak rambutku. Sial, sial, sial. Berulang kali kurutuki diriku sendiri. Untuk yang kedua kalinya, aku menjadikan orang terdekatku sebagai khayalan saat mim. B4 sah. Tapi, ku pegang bibirku. Aneh. Ada yang berbeda dengan mimpi malam ini. Entah mengapa, mimpi kali ini terasa sedikit berbeda dengan mimpi yang sebelumnya. Rasanya sangat nyata, seolah-olah aku benar-benar melakukannya. Akhirnya Tuan Putri kita bangun juga, ucap Cakra membuyarkan lamunanku. Dia baru saja keluar dari kamar mandi. Berbeda denganku yang masih nyaman di atas kasur, dia sudah mandi, bersih dan wangi. Bukannya menjawab atau menyapanya, aku malah terdiam sambil menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa? Tanyanya lagi. Kebingungan. Tadi malam, kau yang membawaku ke kamar. Tebakku. Enggak tuh, jawab Cakra geleng-geleng. Terus, siapa? Tanyaku penasaran. Entah. Ya lu mikir sendirilah, jawabnya ketus. Seriusan nyet. Semalam, siapa yang bawa Gewe ke sini? Menurut lu? Tanyanya balik dengan mata menatap tajam. Ku telan paksa ludahku. Hanya ada satu orang yang terlintas di benakku saat melihat ekspresi jengkel si bocah ibu kota ini. Namun, aku tak ingin berharap lebih. Dengan tatapan kosong ke arah depan. Jangan bilang. Gumamku pelan. Jangan bilang apa? Tanyanya makin jengkel. Jangan bilang, Angel yang mengantarku ke sini, ucapku sambil menatap matanya dalam-dalam, berharap tebakanku salah. Itu lu tahu, jawabnya sambil berbalik mengambil pakaiannya dari dalam tas. F4 kekek. Mataku langsung membulat sempurna. Tiba-tiba, aku meragukan mimpiku tadi malam. Sejak tadi Cakra nyerocos panjang lebar, namun tak ada satupun perkataannya yang masuk ke dalam telingaku. Aku tak bisa mendengarnya, seluruh inderaku langsung tumpul karena memaksa otakku agar bekerja lebih keras. Bagaimana kalau itu bukan mimpi? Tapi bagaimana caraku memastikannya? Tanya langsung. Tapi bagaimana kalau kutanya dan ternyata itu hanyalah mimpi? Dia pasti menganggapku pria cabul yang tak tahu terima kasih. Saking frustasinya, ku jambak rambutku. Woi, lu dengar kagak sih CK? Diajak ngobrol malah bengong, bentaknya sambil melemparkan handuk basah ke wajahku. Bangs, teriakku karena kaget. Lu dengar kagak sih bentaknya tak kalah emosi. Dengar apaan? Dia membuang kasar nafasnya. Matanya tiba-tiba menyalak tajam. Dia menunjuk ke arahku. Semua ini salah lu Bangs, Kalau bukan karena lu, Gewe pasti dah berhasil ngedekatinnya.
Salahku. Tanyaku dengan salah satu alis terangkat. Ya, iyalah. Kalau bukan karena lu yang tumbang, Angel pasti gak bakalan berhenti main. Kalau dia gak berhenti, GW pasti punya kesempatan untuk mendekatinya. Lagian maksud dan tujuan lu ngapain Sok-sokan jadi pahlawan di siang bolong. Harusnya GW yang ngambil jatah hukumannya. Oh salah GW ya. Jadi salah siapa yang memaksaku ikut main? Sejak awal kan GW dah bilang, GW kagak mau ikutan. Lah lu sendiri yang maksa CK. Seperti dihujani peluru, dia terdiam sejenak seolah-olah kehabisan kata-kata. Ah Kak. Pokoknya ini semua salah lu. Aku langsung membuang kasar nafasku, aku tak punya waktu untuk berdebat dengannya. Buru-buru, aku langsung bangkit berdiri, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian, kami kembali berkumpul di halaman villa. Sudah tak ada lagi kegiatan yang akan dilakukan. Kita hanya tinggal menunggu sampai waktunya pulang. Di halaman, aku berusaha keras mencari keberadaan Angel, namun mau dicari ke ujung manapun, aku tetap tak bisa menemukannya. Beruntungnya, dari kejauhan aku melihat Linda, teman sekamar Angel. Aku langsung berlari menghampirinya. Lin, panggilku sambil mengangkat tangan. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, jika biasanya dia langsung tersenyum saat melihatku, hari ini wajahnya cemberut. Namun, aku tak ingin ambil pusing karena itu bukan urusanku. Lagian masalah Angel lebih penting daripada harus mengurusinya. Lin, kamu lihat Angel gak? Tanyaku begitu berhenti di depannya. Untuk beberapa saat, dia tak kunjung menjawab. Di kamar, jawabnya ketus. Oh, di kamar iya. Kalau boleh tahu, kenapa dia gak keluar ya? Dia sakit atau gimana? Tanyaku khawatir. Tanya aja sendiri, ngapain harus nanya samaku coba, jawabnya, lalu pergi begitu saja. Alhasil, aku hanya bisa menatap punggungnya dengan kepala miring karena tak tahu apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Memang benar kata orang-orang di luar sana, wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tak bisa ditebak jalan pikirannya. Sampai waktu pulang tiba, aku tak kunjung bertemu dengan Angel. Padahal aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengantarku ke kamar. Setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga. Seperti yang kuduga, begitu sudah waktunya pulang, Angel langsung keluar sambil menenteng tasnya. Tanpa basa-basi aku langsung menghampirinya. Jel, aku nebeng kamu ya, ucapku cengar-cengir mirip kuda sambil mengusap-usap tengkukku. Namun, jawabannya tak seperti yang aku harapkan. Jika kemarin dia sudah bersikap dingin, hari ini jauh lebih parah, sikapnya sangat dingin seolah-olah dia sedang mendeklarasikannya dengan tegas agar aku tak usah mengajaknya berbicara. Di perjalanan pun sama, berulang kali aku mencoba untuk mengajaknya berbicara. Namun, dia hanya menjawab seperlunya, bahkan beberapa kali mengacangiku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah ku beranikan diri, Jel, aku mau minta maaf. Dan juga mau berterima kasih, ucapku dengan kepala menunduk. Cit. Aku tersentak, tiba-tiba dia menepikan mobilnya. Dengan tangan menyilang di depan dada, dia menatap tajam ke arahku seperti seorang hakim yang sedang menghakimi terdakwa hukuman mati. Kenapa harus minta maaf? Ku coba menelan paksa ludahku. Maaf karena kejadian tempo hari. Ucapku gelagapan. Tempo hari. Tanyanya dengan nada suara sedikit meninggi. Kejadian yang mana ya? Itu. Kejadian yang itu loh. Yang mana? Yang jelas kalau ngomong. Sewaktu kau masuk ke kamarku. Ke kamarmu. Tanyanya dengan kening berkerut. Sumpah Jel. Aku gak sengaja. Sumpah. Lagian salahmu sendiri. Kan, dah ku bilang geli. Kau malah tak
Mendengarkanku, ucapku berusaha membela diri. Oh, ucapnya sambil mengangguk-anggukkan kepala, namun matanya menatap tajam ke arahku seolah-olah aku sudah salah bicara.